Bahkan predator seks sudah berkeliaran di mana-mana, baik di sekolah, lingkungan rumah, masyarakat, bahkan pondok pesantren. Lalu bagaimana kita menanggapi hal yang fenomenal tersebut untuk menjaga anak-anak kita menjadi korbannya? Akhir-akhir ini marak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Hal ini menjadi fenomena yang tidak dapat dianggap sepele. Tindakan itu harus segera dihentikan agar tidak memakan korban yang semakin banyak. Pelaku harus ditindak tegas, diberikan hukuman yang setimpal sesuai hukum dan norma yang berlaku. Banyak kasus pelecehan seksual dialami oleh anak-anak difabel maupun non-difabel. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, terdapat 105 kasus berbasis gender dengan rincian 33 orang difabel sensorik, 40 orang difabel mental, 12 orang difabel fisik, dan 20 orang difabel intelektual. Bahkan bukan hanya anak-anak saja, bahkan mahasiswa juga rentan alami kekerasan seksual di kampus. Aktivitas menyimpang tersebut harus segera diputus efek dominonya. Harus ada usaha yang berupa advokasi dan aksi nyata untuk menekan angka pelecehan yang makin tinggi. Salah satu penanggulangannya adalah dengan sex education pada anak-anak sejak dini. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih sex education itu? Sex education atau pendidikan seks adalah salah satu cara dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai masalah seksual. Pengenalan tentang seks sangat berkaitan erat dengan moral, etika, agama, dan secara detail mengenai organ reproduksi beserta fungsinya. Pendidikan seks tidak melulu soal hubungan suami istri, melainkan pola asuh, terutama dalam memberi pemahaman soal organ reproduksi, perkembangan, pubertas, dan pendampingan mental. Pendidikan seks jangan dianggap tabu, justru wajib diajarkan sedini mungkin untuk usia 3-4 tahun. Adanya pengetahuan seks ditujukan untuk memberitahukan bahwa mereka memiliki perbedaan jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, anak-anak tidak boleh menunjukkan anggota tubuh intimnya atau alat kelaminnya ke orang lain. Atau tidak boleh ada yang memegang alat kelaminnya kecuali dirinya sendiri. Kalau sampai ada orang yang menunjukkan perilaku ingin memegang alat intimnya, maka harus bertindak tegas untuk menolak atau minta tolong agar tidak mengalami pelecehan seksual. Anak-anak dididik untuk memakai baju yang sopan. Auratnya harus tertutup. Bila menginjak akil balik, dikenalkan cara merawat diri saat menstruasi bagi perempuan dan mandi wajib bagi pria muslim saat mimpi basah. Serta dikenalkan norma-norma tentang susila, batasan antara pria dan wanita bila telah menginjak dewasa. Sex education menjadi dasar dan kekuatan untuk membela diri. Bahkan predator seks berkeliaran di mana-mana. Baik di sekolah, lingkungan rumah, masyarakat, bahkan pondok pesantren. Penting adanya pendidikan seks tersebut secara intens, karena dengan modal itu, anak-anak, terutama anak-anak difabel, bisa mawas diri, hati-hati, dan tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Bisa membela diri juga dan untuk menjaga kehormatannya. Usaha-usahanya antara lain dengan memberikan pemahaman tentang bedanya sentuhan kasih sayang dan sentuhan yang mengarah pada pelecehan. Anak-anak harus tidak mudah terbujuk dengan iming-iming yang diberikan orang yang belum dia kenal.
yang tentunya mempunyai maksud tersembunyi. Diajarkan agar mereka tidak takut mengatakan hal yang sebenarnya pada orang tua jika tidak merasa nyaman terhadap perlakuan seseorang. Anak harus punya sikap tegas saat merasa dilecehkan, harus berani melawan dengan berteriak, memukul, maupun melumpuhkan pelaku dengan menyerang titik vital dan seperti melempar bubuk cabai. Anak harus pandai menjaga diri, khususnya wanita, menjaga anggota tubuhnya seperti payudara dan organ vital lainnya. Lalu bagaimana untuk mengenali adanya niatan pelecehan seksual dan dampak bagi korban pelecehan seksual dan pembahasan-pembahasan lain mengenai pelecehan seksual dapat Anda simak di video yang akan datang. So, jangan pernah lupa untuk tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasinya. Akhir kata, good luck, peace and respect for anything. Salam dia Diva.